Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan di episode yang kemarin, yaitu mengerjakan Poco X3 NFC. Dengan kerusakan itu lumayan banyak teman-teman, karena ada beberapa kerusakan yang disebabkan oleh handphone bekas kemasukan air. Untuk di tutorial part 1, bagaimana cara mengganti soket konektor yang ada di bagian fleksibel, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan untuk tutorial yaitu di part 2, yaitu dengan kendala kerusakan sinyal lemah atau sinyal tidak keluar, yaitu disebabkan oleh kabel switch antenanya terputus teman-teman. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial bagaimana cara menyambung atau memperbaiki kabel antena yang terputus. Jadi sekaligus sudah saya jelaskan untuk di bagian part 1 maupun di part 2, kalian bisa simak langsung atau bisa tonton langsung di deskripsi untuk link tutorialnya ya teman-teman. Dan sekarang untuk di tahap part ketiga. Di part ketiga ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki handphone Poco X3 NFC ini dengan kondisi yaitu WiFi error atau tidak bisa diaktifkan atau tidak bisa berfungsi. Perhatikan, saat saya mengaktifkan WiFi-nya, ini seketika handphone jadi hang atau tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi programnya error teman-teman. Jadi setelah saya mengaktifkan WiFi-nya, itu seperti ini kondisinya. Handphone tidak bisa digerakkan sama sekali, dimatikan pun tidak bisa teman-teman. Yang disebabkan oleh WiFi-nya error atau tidak bisa diaktifkan. Oke, selang beberapa detik kemudian sudah ada notifikasi penguncian dan bisa disentuh kembali, namun WiFi-nya kembali mati otomatis teman-teman. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Untuk perbaikan yaitu mengatasi handphone Poco X3 NFC ini dengan kondisi WiFi-nya error atau tidak bisa diaktifkan. Oke, sekarang kita coba untuk membongkarnya lagi teman-teman. Kita lepas untuk fleksibel sidik jari, fleksibel LCD, mainboard maupun fleksibel soket konektor baterainya. Untuk di bagian soket switch antena juga kita lepas dengan hati-hati, karena di bagian part 2 sudah saya jelaskan ya teman-teman, karena di bagian kabel antena atau switch kabel antenanya itu yang awalnya terputus sudah tersambung. Usahakan untuk melepasnya pelan-pelan agar tidak mudah putus. Oke, di tahap ini kita lepas semua di bagian kameranya dan kita cek kondisi mesinnya. Karena kondisi mesin handphone ini setelah saya terima itu awalnya bekas kemasukan air setelah saya cek teman-teman. Namun untuk tutorial di tahap pembongkaran, maaf, untuk di bagian pembongkaran tidak saya rekam, karena tujuan saya tidak bikin tutorial teman-teman. Langsung saya kerjakan, tapi saya berpikir kembali untuk bikin tutorial bagaimana cara memperbaiki handphone Poco X3 NFC ini dengan kondisi WiFi-nya tidak bisa berfungsi. Disebabkan oleh bagian komponen, ada bagian komponen yang hilang teman-teman. Setelah saya koreksi, karena handphone ini sudah kemasukan air dan ada banyak beberapa komponen yang korosi atau jamur, setelah saya kerik, di bagian ini terdapat komponen yang hilang dan beserta kita cek untuk di bagian jalurnya. Ini adalah jalur komponen yang hilang, yaitu di bagian kapasitornya. Kita kerik sesuai arah jalurnya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah jalurnya itu masih kelihatan, dan di bagian sebelahnya itu masih ada kakinya kelihatan meskipun sedikit ya teman-teman, tapi masih ada tenor sedikit. Kita biarkan dulu. Dan untuk di bagian yang atas itu nanti setelah kita kerik, kita kasih tenol teman-teman.
Jadi handphone ini kerusakannya cukup lumayan banyak karena handphone bekas kemasukan air dan sudah saya perbaiki, mungkin hampir beberapa bulan baru bisa menyala teman-teman. Karena untuk koreksi satu persatu di bagian handphone yang bekas kemasukan air terlalu parah, dan ada juga proses penggantian CPU dan RAM juga. Untuk di bagian penggantian CPU dan RAM atau ACP atau cetak ulang, saya mohon maaf ya teman-teman, belum bisa bikin tutorial karena dikarenakan oleh waktu yang sangat padat untuk pengerjaan. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu bisa bikin tutorial atau sekaligus merekam videonya. Untuk di tahap ini kita siapkan untuk kapasitor yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan dari mesin kanibalan yang sudah tidak terpakai ya teman-teman, karena banyak kapasitor bentuknya seperti itu, dan ukur dulu sebelum kita pasang. Oke, kita presisikan sesuai jalurnya yang sudah kita kerik tadi dan sudah kita kasih tenol tadi. Setelah terpasang, kita coba untuk bersihkan dari sisa tenolnya teman-teman. Maksud saya, kita bersihkan dari sisa fluknya, yang tujuannya agar kondisi mesin bisa bersih. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan dulu. Dan setelah kita keringkan, kita coba untuk mengetesnya teman-teman. Oke, kita pasang mesinnya dan kita akan cek di bagian fungsi dari WiFi nya, beserta kita cek juga menggunakan SIM card ya teman-teman, karena kerusakan awal itu sinyal tidak keluar atau sinyal lemah dan disebabkan oleh switch kabel antena itu terputus dan sudah kita sambungkan. Di bagian penutupnya juga kita presisikan teman-teman, karena ada sedikit tebal bekas lem pada sambungan kabel antenanya, jadi kita potong sedikit di bagian tulangan penutup mesinnya agar tidak mengganggu atau tidak bikin rusak pada sambungan kabel antenanya. Di bagian atas itu ada penguat antena buat WiFi ya teman-teman, jadi sengaja saya pasang agar WiFi nya bisa terlihat untuk kualitas sinyal WiFi nya. Oke, kita nyalakan infonya dan kita cek infonya apakah keluar WiFi nya atau belum, atau sudah bisa aktif atau belum untuk WiFi nya. Oke, otomatis WiFi langsung aktif ya teman-teman. Kita coba untuk buka Bluetooth. Ini saya aktifkan untuk Bluetoothnya, bisa aktif juga, dan handphonenya alhamdulillah tidak hang lagi. Kita proses pencarian WiFi ya teman-teman. Untuk sambungan WiFi kita coba cari WiFi yang ada di toko saya. Saya coba untuk matikan dan menyalakan WiFi nya kembali dan sudah keluar New ID seluler. Kita coba untuk menyambungkan. Oke, kita masukkan password dan kita sambungkan. Apakah bisa tersambung atau tidak teman-teman? Oke, alhamdulillah sudah tersimpan untuk WiFi nya, sudah aktif dan sudah terhubung untuk WiFi yang ada di toko saya teman-teman. Oke, untuk WiFi nya sudah bisa aktif dan untuk pengerjaannya sudah selesai. Bagaimana cara memperbaiki WiFi yang tidak aktif atau error, dan seketika apabila kita menyalakan WiFi nya itu touchscreen nya tidak bisa digerakkan atau infonya hang ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kita matikan dan kita coba untuk hidupkan kembali, touchscreen nya masih bisa disentuh dengan normal dan handphonenya tidak hang lagi teman-teman. Untuk kedua SIM card juga bisa aktif dengan normal dan sinyalnya full dengan kuota internet 4G, dan kita matikan serta kita nyalakan kembali untuk WiFi nya bisa terhubung dengan baik dan sudah kembali dengan normal. Untuk kuota datanya juga bisa aktif dengan normal, kita alihkan SIM 1 maupun kita alihkan ke SIM 2 untuk data seluler bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Jadi alhamdulillah pengerjaan yaitu bagaimana cara mengatasi WiFi error yang disebabkan oleh handphone bekas kemasukan air
dan terdapat ada jalur yang terputus, yaitu di bagian komponen kapasitornya. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.